Sejak dulu, pertahanan menjadi hal krusial dan memiliki peran penting bagi setiap negara. Pertahanan nasional didefinisikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah negara demi menjaga keselamatan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Kekuatan militer, persenjataan, dan kesiapan militer lain dijadikan tolok ukur dalam menentukan kualitas pertahanan dari suatu negara tertentu, tak terkecuali Indonesia. Global Firepower atau GFP belum lama ini merilis daftar peringkat 140 negara dengan militer terkuat di dunia. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menempati posisi ke-15 sebagai negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia dan menjadi yang terkuat nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Namun nyatanya pencapaian tersebut belum sejalan dengan posisi pertahanan Indonesia dalam cakupan industri, di mana belum ada satupun perusahaan pertahanan tanah air yang masuk dalam daftar 100 besar perusahaan pertahanan terbaik dunia. Berdasarkan kenyataan inilah, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah serius dengan membentuk suatu perusahaan pertahanan terbaru yang diharapkan dapat membawa nama Indonesia ke dalam daftar top 50 industri pertahanan dunia bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID yang diresmikan pada April 2022. Yang sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus, agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan. Dan ini saya catat janjinya. Janji ini saya catat. Defense ID akan menjadi top 50, top 50 perusahaan pertahanan dunia. Defense ID adalah gabungan dari 5 BUMN yang mengkhususkan diri dalam sejumlah platform, yakni udara oleh Dirgantara Indonesia, platform darat, alat berat, senjata, dan amunisi oleh Pindad, platform laut, pembuatan kapal oleh PT PAL Indonesia, sistem elektronik oleh Land Industry, serta bahan berenergi tinggi oleh Dahana. Konsep holding ini bertujuan agar kelima BUMN tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, saling mengisi di antara industri pertahanan dan saling menguatkan. Defense ID diproyeksi menjadi solusi mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri, baik kuantitas, sumber daya manusia, maupun kualitas teknologi. Dan yang terpenting, dapat mendongkrak industri pertahanan tanah air menjadi satu dari 50 negara terbesar di dunia. Dan memasuki persaingan baru, pemenuhan lokal konten atau tingkat kandungan dalam negeri TKDN dengan target di atas 50% pada produk-produk BUMN industri pertahanan juga menjadi misi holding ini. Perintah dari Presiden, kita harus mengutamakan produk dalam negeri. Dan apabila pun kita beli alat dari luar negeri, harus ada local content yang cukup besar dan harus ada offset yang cukup besar. Hanya teknologi yang sulit yang tidak bisa kita produksi seperti fighters, ya, jet fighter kita itu kita belum, tapi insya Allah dalam 4-5 tahun lagi kita bisa bikin fighter di Indonesia sendiri. Sebagai informasi, Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara besar seperti Prancis dan Amerika Serikat untuk pembelian salah satu alutsista berupa pesawat tempur tercanggih di dunia. Namun tidak hanya membeli produk, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjelaskan kerjasama dengan negara-negara tersebut dilakukan untuk turut bertukar ilmu dan teknologi mengenai alutsista, agar kelak putra-putri terbaik Indonesia juga mampu memproduksi alutsista tercanggih. Supplier alutsista dari luar negeri juga diharuskan bekerja sama dengan industri dalam negeri.
Hal ini nyatanya juga diakui oleh pengamat militer sekaligus konsultan industri pertahanan Alman Helfas Ali. Menurutnya, Indonesia tidak main-main dalam memilih alutsista untuk pertahanan tanah air. Sekarang Kementerian Pertahanan lebih bagus dari sisi pengadaan alutsista, khususnya alutsista kelas 1 atau dikenal sebagai alutsista Tier 1. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Pertahanan sudah menandatangani pengadaan kontrak pesawat jet tempur Rafale dari Prancis. Dalam waktu dekat akan membeli F-15IX dari Amerika Serikat. Dengan pembelian alutsista tercanggih ini diproyeksi mampu menstimulus muda-mudi Indonesia makin melek teknologi pertahanan. Dengan dibentuknya holding Defense ID, perkembangan teknologi alutsista dalam negeri akan terus ditingkatkan. Investasi dalam bentuk pembelajaran ilmu teknologi alutsista oleh anak-anak bangsa juga akan diupayakan seiring sejalan. Saat ini beberapa bentuk kerjasama Kementerian Pertahanan dan Defense ID yang tengah dilakukan adalah pengadaan amunisi kaliber kecil, modernisasi 12 unit pesawat C-130, modernisasi kapal perang TNI Angkatan Laut, serta 13 unit Radar Ground Control Interception atau GCI. Radar ini merupakan salah satu alat utama sistem persenjataan canggih pencegat pesawat musuh yang sangat diandalkan. Bekerja sama dan belajar dengan Thales Prancis dalam pembuatan radar, Indonesia saat ini tengah memproduksi radar murni karya dalam negeri. Dengan bermain di pasar internasional, holding BUMN dapat mengukur kemampuan dari sisi teknologi. Seberapa jauh mereka unggul dan apa saja kelemahan mereka dibanding pesaing. Dari sana mereka bisa melakukan inovasi baru untuk melakukan penyempurnaan produk, sehingga betul-betul bisa bersaing di pasar internasional. Di segmen berikutnya kami akan ajak Anda melihat radar canggih termutakhir yang dimiliki Indonesia, yakni Radar Ground Control Interception atau GCI oleh induk dari Defense ID PT Land Industri dan kapal cepat rudal 60M karya anak bangsa dari PT BAL. Berbicara tentang alat utama sistem senjata atau alutsista, salah satu yang krusial adalah radar. Radar sangat berguna bagi kehidupan manusia. Teknologi ini dapat diaplikasikan ke banyak bidang. Sistem penerbangan, prediksi cuaca, navigasi pelayaran, kepolisian, penelitian, hingga kemiliteran dalam membangun pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan sebuah negara adalah di antaranya. Di bidang militer, radar pertahanan berfungsi mendeteksi musuh dan menuntun pesawat atau senjata untuk melakukan intercept, menangkis serangan, hingga menyerang. Di Indonesia sendiri, pengembangan radar nasional masuk menjadi salah satu program prioritas. Indonesia sudah ada dalam proses pembuatan radar canggih bernama Ground Control Interception atau GCI oleh PT Land Industri Persero bekerja sama dengan Thales Prancis. Radar ini memiliki kemampuan deteksi long range atau jarak jauh hingga lebih dari 450 km. Pesawat pencegat membutuhkan peran penuntun radar GCI untuk identifikasi visual. Alutsista ini merupakan bagian dari produksi konsorsium Balitbang Kementerian Pertahanan yang juga turut melibatkan LAPI ITB, Radar Telekomunikasi Indonesia, dan Info Global Teknologi Semesta. Buat Indonesia adanya radar ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena wilayah kita negara kepulauan, luas banget Sabang sampai Merauke. Wilayah lautnya luas, otomatis wilayah udara yang di atasnya pun luas gitu. Ibarat kalau punya rumah, kita punya rumah yang pekarangannya luas banget, belum ada pagernya gitu. Maling bisa masuk dari arah mana aja, utara, selatan, timur, barat, kiri, kanan. Dan ya langkah pertama kalau kita mau mengamankan wilayah kita, maka harus bisa ngawasin dulu
mengawasi wilayah udara inilah yang menjadi tugasnya radar. Dinamakan ground control interception sebab informasi yang didapat dan dideteksi akan digunakan oleh unit penindak. Dalam hal ini adalah TNI Angkatan Udara. Contohnya begini, bila ada pesawat asing tanpa izin memasuki wilayah udara tanah air, akan langsung terdeteksi oleh radar GCI dan informasi ini akan dikirimkan kepada Komando Sektor atau KOSEK, yang kemudian KOSEK dapat memerintahkan jajaran pilot pesawat pertahanan negara untuk menindak. Dapat berupa penyergapan, bahkan sampai penyerangan. Radar GCI yang akan digunakan dan disebar di sejumlah titik di Indonesia ini memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari teknologi radar 2 dimensi yang dimiliki Indonesia sebelumnya. Radar 2 dimensi hanya mampu mendeteksi objek udara di sudut-sudut elevasi tertentu maksimal hingga 40 derajat elevasi, sedangkan GCI mampu memindai sudut elevasi hingga 70 derajat. Radar GCI juga sudah dilengkapi dengan kemampuan built-in test, di mana mampu mendeteksi kerusakan yang dialami sendiri hingga 90%. Sehingga bila ada kendala teknis, operator TNI Angkatan Udara di lapangan mampu melakukan troubleshooting atau penyelesaian masalah dengan mudah dan mandiri, tidak lagi perlu bantuan operator radar dari pabrik atau teknisi pembuatnya. Ada lagi teknologi solid state amplifier. Komponen-komponen radar ini jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan teknologi radar lawas yang masih menggunakan magnetron. Dengan ini, radar GCI mampu bandel digunakan 15 hingga 20 tahun ke depan. Ditambah lagi dengan teknologi anti-jamming, membuat radar GCI ini semakin sangar. Ketika informasi yang ada di radar GCI bisa didistribusikan ke pesawat tempur, maka pilot akan memiliki jarak pandang yang lebih jauh lagi gitu. Meskipun targetnya masih jauh atau objek yang mau disasar masih jauh, dia sudah bisa mengetahui, oh ada objek di sebelah sana, di depan saya. Jadi dia bisa menyiapkan strategi yang lebih baik, dia punya kesempatan atau waktu yang lebih panjang untuk berkoordinasi dengan puskodalnya, dengan mungkin pesawat yang lain, seperti itu. Atau ada kalanya juga, ini konteksnya bisa saja bukan dengan pesawat tempur. Kecanggihan teknologi-teknologi alutsista memang kerap kali menjadi ukuran, namun ini tidak menjadi hal mutlak untuk mengukur kekuatan pertahanan sebuah negara. Melainkan juga harus diiringi kemampuannya dalam network-centric warfare, yaitu metode peperangan yang berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara real-time dari markas ke unit-unit tempur dan sebaliknya. Wakil Presiden Sistem Engineering PT LEN menyebutkan konsep pertempuran modern dapat diukur dari kemampuan koordinasi antar alutsista. Karena dari berbagai jenis, dengan segala keterbatasan bila mampu dikolaborasikan dan berinterkoneksi. Dalam satu waktu, informasi dapat segera dikirimkan dan dimanfaatkan oleh banyak alutsista sekaligus, sehingga menciptakan kewaspadaan situasional yang lebih baik. Ini konteksnya bisa saja bukan dengan pesawat tempur. Kalau di network centric warfare itu alutsista yang berkolaborasi itu bisa lintas matra. Artinya alutsista di udara dengan yang di laut, di darat itu bisa berkomunikasi. Nah, contoh misalkan ada target atau objek di udara yang mau diamankan gitu ya, mau ditindak. Sedangkan saat itu mungkin tidak ada pesawat tempur. Tapi misalnya ada kapal perang yang punya senjata surface to air missile atau rudal udara. Nah, informasi dari radar GCI pun ini juga bisa dikirimkan ke kapal perang tersebut sehingga bisa dibantu pencegatannya oleh kapal perang. Untuk membuat radar teknologi canggih termutakhir ini, Indonesia menggandeng perusahaan ternama asal Prancis yakni Thales. Namun radar diibaratkan sebagai mata sebuah negara. Indonesia harus mampu turut ambil bagian dari pembuatannya. Direktur Utama PT LEN Industri sekaligus Presiden Direktur Defense ID Bobi Rasidin mengatakan selain transfer teknologi, Thales akan mengambil peran dalam produksi komponen-komponen mekanikal yang sudah dikenal kualitasnya di dunia peradaran internasional. Sedangkan mulai format hingga sistem enkripsi data dari radar GCI ini murni akan dibuat oleh anak bangsa.
Maka apa yang kita lakukan, format datanya harus kita develop supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Karena di sini adalah rahasia negara. Yang kedua adalah bagaimana kita mendevelop juga enkripsi dari sistemnya. Jadi enkripsi, protokolnya itu harus kita develop sendiri. Ya kan? Tapi common equipment-nya seperti misalnya transceiver-nya, kemudian mechanical part-nya, power system part-nya. Ini kan sesuatu yang tidak spesifik buat Indonesia sebenarnya. Ini common digunakan di dunia. Sehingga ya kita adopsi saja. Tapi otak dari sistem itu harus kita bangun di sini. Memakan waktu 3 hingga 4 tahun masa produksi, radar GCI digarap, utamanya pada awal tahun 2023 dengan total 13 unit yang akan disebar di sejumlah titik rawan dan krusial di tanah air. Perlu diakui jangkauan radar surveillance untuk wilayah laut dan udara RI saat ini masih belum menyeluruh, ditambah pengadaan radar saat ini sebagian besar masih dari impor. Untuk itu keberadaan radar GCI yang dibuat di tanah air mutlak dibutuhkan dalam mengantisipasi dinamika dan konflik yang mungkin terjadi. Tak hanya terkait radar, teknologi pertahanan laut Indonesia juga memiliki primadona baru, yaitu kapal cepat rudal 60M murni karya anak bangsa. Seperti apa kecanggihan alutsista baru yang diproduksi PT PAL ini? Untuk mengamankan wilayah Indonesia tentu tidak cukup dengan alutsista udara dan darat saja. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki zona perairan yang amat luas. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau. Bergaris pantai sepanjang 81.000 km. 62% wilayah Indonesia adalah lautan. Amatlah krusial bagi negara untuk memperkuat alutsista perairan. PT PAL Indonesia atau PT Penataran Angkatan Laut merupakan bagian dari Defense ID. Berbasis di kota Surabaya, PT PAL memegang peran penting untuk menciptakan dan menguatkan alutsista laut Indonesia. Salah satu produk terbaru untuk alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia adalah kapal cepat rudal atau KCR ukuran 60 meter. KCR ke-6 resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di area fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia pada April 2022. Ini merupakan kapal dengan jenis kapal cepat rudal pertama yang diluncurkan oleh Presiden RI. Hadirnya KCR ke-6 60 meter di satuan kapal cepat menjadi jawaban atas harapan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan militer dalam mengawasi seluruh wilayah laut Indonesia. Kemampuan manuver KCR yang lincah serta sesuai dengan fungsinya dalam mengamankan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial Laut Republik Indonesia. Spesialty kapal ini adalah dia mampu bergerak secara cepat dan lincah, terutama baik di perairan-perairan dangkal, baik dengan kondisi laut yang badainya sampai dengan sea state mulai 4, 5, dan 6, kita kenal bahwa di laut itu kondisi gelombangnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang kondisi calm water, state 1, lebih ada beriak gelombang, state 2, sampai dengan kondisi betul-betul badai. Nah, di situ dia mampu untuk berjalan cepat dan stabil, termasuk di dalam pengendalian persenjataannya. KCR 60M memiliki 4 misi utama militer. Yang pertama adalah Anti-Air Warfare atau AAW Limited atau anti perang udara.
di mana kapal ini mampu berkoordinasi dengan cerdas untuk mendeteksi, menghindari, menetralkan, dan melindungi unit udara yang agresif. EEW umumnya diasumsikan bertahan melawan pesawat sayap tetap, helikopter, rudal udara, ke permukaan, dan rudal jelajah. Kedua adalah Anti-Surface Warfare atau ASUW atau cabang perang angkatan laut yang berkaitan dengan penindasan kombatan permukaan. Secara lebih umum, Anti-Surface Warfare adalah kemampuan senjata, sensor, atau operasi apapun untuk menyerang atau membatasi keefektifan kapal permukaan musuh. Kemudian Electronic Warfare atau EW merupakan pekerjaan militer pada energi elektromagnetik yang meliputi aksi yang diambil untuk mencegah musuh menggunakan spektrum elektromagnetik, menyerap, mengenali, menganalisis, dan menemukan pancaran elektromagnetik musuh. Dan yang terakhir adalah Naval Gunfire Support atau NGFS. NGFS adalah penggunaan artileri angkatan laut untuk memberikan dukungan tembakan serangan amfibi dan pasukan lain yang beroperasi dalam jangkauan. Tapi kalau sampai tiangnya bisa mencapai 14, kemudian dilengkapi dengan main gun dari production Bofors, dilengkapi juga dengan exocet yang memiliki jarak jangkauan yang cukup luas juga, sehingga ini menjadikan kapal ini cukup efektif di dalam misi pertempuran-pertempuran hit and run di perairan-perairan yang tipikal seperti perairan kepulauan di Indonesia. Seperti itu. Kapal ini dilengkapi dengan sistem persenjataan yang lengkap seperti radar pengawasan, sistem IFF, CMS, trikonsol, main gun 57 mm, peluncur rudal jenis surface-to-surface missile launcher, secondary gun 20 mm, sistem ESM, dan decoy launching system. KCR 60M ke-6 ini mampu berlayar hingga 5 hari dan dapat membawa muatan penuh hingga 500 ton, serta memiliki daya jelajah yang mumpuni. Dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi bermuatan penuh, serta cocok dengan karakteristik geografis Indonesia. Namun yang paling membanggakan, KCR 60M ini merupakan state of the art PT PAL Indonesia, di mana paten desainnya telah diakui sebagai hak kekayaan intelektual atau HAKI PT PAL Indonesia, meliputi Principal Dimension, Lines Plan, dan Shape Drawing. Paten desain tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang artinya kapal lincah ini adalah murni karya anak bangsa. Kalau desain industri tentu dapat diberikan kalau dia berbeda atau tidak sama atau berbeda secara signifikan dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi istimewanya adalah dia baru begitu. Jadi belum pernah ada sebelumnya desain industri seperti yang dibuat oleh PT PAL berupa kapal kapal perang ini begitu. Sehingga karena dia baru, maka dapat diberikan sertifikat hak asasi industrinya. Iya, saya kira positif tentu ya, bahwa suatu produk yang bisa dibilang kandungan teknologinya tinggi seperti ini diajukan oleh pemohon dalam negeri. KCR 60M ke-6 yang nantinya akan diberi nama Panah oleh TNI Angkatan Laut kini telah merampungkan pembangunan badan kapal dan platform kapal. Kedepan KCR ke-6 tersebut direncanakan bergabung dan memperkuat kapal perang RI yang akan bertugas di Satuan Kapal Cepat Koarmada 3. Hadirnya KCR 60M ini merupakan upaya peningkatan kualitas pertahanan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui holding Defense ID, Presiden Jokowi mengharapkan PT PAL juga turut bergerak lebih cepat, lincah, dan juga jeli dalam melihat peluang.
serta proaktif menjawab peluang agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok global dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Menjawab hal ini, selain memproduksi produk karya dalam negeri, PT PAL juga terus melebarkan sayapnya di kancah internasional agar mendorong misi utama Defense ID memasuki 50 besar industri pertahanan dunia. Filipina sudah memesan LPD dari PT PAL. Nah, ke depan ini sudah ada beberapa negara, Brunei, Malaysia, kemudian Saudi Arabia, bahkan dan beberapa negara lain. Ini sudah mereka mulai meminta kepada PT PAL untuk memberikan penawaran. Nah, yang kedua adalah PT PAL juga menggandeng strategic bisnis dari negara-negara lain, seperti Thales yang sudah tadi pagi kami melakukan MOU kerjasama. Tergambar sudah upaya Indonesia melalui holding Defense ID dalam mendongkrak industri pertahanan tanah air menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Bersama Kementerian Pertahanan dan TNI, Defense ID hadir memberikan sumbangsihnya dalam penguatan pelindungan bagi segenap bangsa. Tentu melalui jerih payah dan kerja keras yang membuahkan produk unggulan bidang pertahanan karya anak bangsa.